Halo semua, di sini saya akan melakukan market update per hari ini ya, per tanggal kemarin, tanggal 26 bulan 6 tahun 2025. Video ini diupload tuh Hamin plus 1 setelah saya record video ini. Perkenalkan nama saya itu Richard, biasa dipanggil Flix kalau di komunitas kita. Kita juga ada community di grup Telegram dengan nama Investware. Di komunitas ini kita banyak bahas tentang market outlook setiap harinya. Nah, ini saya akan sampaikan dalam berbentuk video market outlook hari ini. Banyak yang bertanya nih pada saat kemarin saya live kayak Bitcoin naik, tapi alt saya kok turun ya? Atau harganya nge-stuck kayak gitu-gitu kan? Oke, karena banyak banget yang tanya kayak gitu, jadi saya buatkan videonya aja ya. Ya, kita langsung ke slide pertama. Kenapa altcoin malah turun? Padahal Bitcoin tuh akhir-akhir ini tuh membentuk ini. Di secara pattern dia itu membentuk RBR, rally base rally terus kan sampai 110.000 terus turun lagi kan. Tapi kenapa altcoin kita itu kayak naiknya dikit atau bahkan nggak gerak? Bahkan ada yang turun tuh altcoinnya. Kecuali yang anomali-anomali yang kayak baru listing atau hyperliquid kayak gitu kan. Langsung kita bahas di slide selanjutnya. Ini crypto bubble pada tanggal 26. Bitcoin tuh lagi di angka kemarin tuh lagi di angka 107.000, sedangkan altcoin malah merah kayak gitu. Bitcoinnya naik, altcoinnya turun kayak gitu. Lihat ini bahkan merah semua di crypto bubble untuk altcoin. Next slide. eh ini salah satu faktornya yaitu ada BTCD. BTCD itu apa? BTCD itu Bitcoin Dominance. Jadi di market crypto itu ada yang mendominasi semua liquidity atau uang yang masuk ke market crypto. Salah satunya ada BTCD. Kebanyakan uang masuk ke Bitcoin Dominance. Kenapa? Karena orang lebih percaya ke Bitcoin dibandingkan altcoin. Bitcoin Dominance sendiri juga membentuk chart pattern bull flag candle dan dia berhasil melakukan breakout and retest dan sekarang untuk melanjutkan rally-nya lagi. Ada kemungkinan kita bisa melihat BTCD di trending di angka 66 sampai 67%. Nah, ini selanjutnya volume altcoin itu menurun akhir-akhir ini karena banyaknya smart money yang buang altcoin juga dan memindahkannya ke Bitcoin. Jadi volume dari Bitcoin lebih dominan dibandingkan altcoin kayak gitu. Jika ingin altcoin naik, maka harus sama-sama stabil, tidak bisa ada yang terlalu dominan kayak gitu. Lalu lanjut, arus masuk ke Bitcoin tuh lebih banyak dibandingkan ke altcoin. Kebanyakan altcoin tuh dibeli oleh kita, para retail, yang dimana uang kita itu nggak sebanyak yang smart money, hedge fund, government. Uang kita itu nggak sebanyak mereka. Sedangkan mereka yang memiliki uang banyak, mereka membeli Bitcoin. Dan juga sebenarnya salah satu alasannya kenapa banyak yang masuk ke Bitcoin dan altcoin tuh udah terlalu banyak sih. Udah sampai hampir 4 juta ya altcoin yang tersebar. Itu juga yang membuat harganya menjadi susah naik. Oke, next. Lalu ada siklus ini. Siklus kali ini tuh didukung dengan naratif ETF dari Bitcoin. ETF itu apa? ETF itu Exchange Trader Fund. Yang dimana ini tuh untuk menyalurkan dana orang yang dari TradFi, traditional finance, bisa ke kripto. Akhirnya orang TradFi yang dari saham, mungkin dari apa emas, gold, itu mereka bisa membeli kepemilikan kripto tanpa harus memiliki koinnya dengan beli melalui ETF. Ada iBit, ada Coinbase, ada dari BlackRock, ya, banyak lah ETF Bitcoin di siklus ini. ETF juga ada ETF sebenarnya, cuma lebih booming ETF-nya Bitcoin karena TradFi itu lebih percaya ke betanya dari market crypto Bitcoin kayak gitu. Next, Bitcoin sebagai digital gold.
Nah, ini kan narasi yang siklus ini terjadi kan. Karena kenapa dia dibilang sebagai digital gold? Karena US ingin beli Bitcoin, Bhutan beli Bitcoin, kayak gitu. El Salvador beli Bitcoin, Cina punya Bitcoin juga. Apa? Semua negara itu menggaungkan Bitcoin itu sebagai digital gold, kayak gitu. Kenapa? Emas itu bisa menjadi safe haven kita saat perang. Karena semua orang menganggap emas itu safe haven. Nah, dan Bitcoin bisa dikatakan digital gold jika semua orang menganggap Bitcoin itu sebagai digital gold. Seperti itu. Dan juga investor itu lebih banyak fokus ke Bitcoin sebagai aset utama dalam keadaan makro kayak gitu. Itu yang membuat Bitcoin menjadi pandangan digital gold. Dan Bitcoin juga memiliki respon yang cepat terhadap berita-berita besar seperti kayak perang Iran dan Israel kemarin. Nah, itu Bitcoin tuh juga lumayan cukup bertahan di area supportnya ya, 102.000 sampai 103.000, bahkan sempat ngedam sih di 98.000, tapi dengan recovery-nya sangat cepat. Nah, itu makanya Bitcoin bisa dianggap sebagai digital gold. Next. Ini ada chart dari ETH dan BTC. Kita lihat dari chart ini sangat downtrend ya. Dari tahun 2022 sampai sekarang ETH itu nggak bisa perform sama sekali dibandingkan dari Bitcoin. Ini ada satu tips ya. Kalau kalian misal mau invest di misal altcoin atau Ethereum, pastikan itu bisa outperforming Bitcoin. Kayak gitu dari segi harga dan price action. Kenapa? Soal kalau nggak bisa, maksudnya bukan harganya sampai 100.000, maksudnya dari lipatan harganya ya. Bukan harganya 100.000 ya. Bitcoin baru namanya. Gini, kalau kalian nggak bisa nyari altcoin yang bisa outperforming Bitcoin, nah mending kalian invest Bitcoin aja dari tahun ini sebenarnya dari awal 2024 sih sebenarnya. Kayak akhir 2023 itu udah turun terus. Jadi kayak ETH itu outperform banget lah dibanding Bitcoin. Kayak outperformnya ke bawah. Ya downtrend kayak gitu. Itu yang buat susah di siklus ini. Kayak Bitcoin tuh lebih perform daripada ETH. Kita juga lagi di area support ya sekarang chart ini, dan berhasil bounce dari area supportnya. Cuma kita wait and see untuk bulan depan apakah ETH bisa lebih perform daripada Bitcoin. Next. Lalu ini ada altcoin season index. Altcoin season index ini apa? Altcoin season index ini mengukur berapa banyak altcoin yang outperforming dari Bitcoin. Kayak gitu. Altcoin season index, dan sekarang tuh lagi di angka 16 yang dimana ini cukup rendah, dan ini juga merupakan area support di chartnya altcoin season index. Kita itu sebenarnya sekarang tuh lagi di Bitcoin season ya kalau istilahnya itu. Makanya kenapa Bitcoin lebih perform daripada altcoin. Dan kenapa angkanya 16? Karena cuma ada 16 altcoin yang performnya lebih dari Bitcoin. Seperti itu. Lanjut, di sini ada chartnya others. Di chart ini secara daily time frame dia berhasil melakukan breakout dari support become resistennya dan melakukan retest ke area fair value gapnya. Kayak gitu dari segi others. Ini datanya tanggal 26 bulan 6 tahun 2025 ya. Dan video ini diupload tanggal 27. Lalu next aja, smart money itu lebih banyak untuk memilih ke Bitcoin dibandingkan ke altcoin. Kayak kenapa kok mereka kurang percaya altcoin kayak gitu? Misal kayak Michael Saylor, BlackRock, Ben Armstrong yang punya Coinbase, Meta, Tesla, Digital Marathon, itu kan. Kenapa kok mereka kurang percaya ke altcoin, dan bahkan mereka nggak ada loh posisi di altcoin, kayak cadangan reserve-nya itu full 100% Bitcoin kayak gitu. Ini ada beberapa alasan ya yang saya temukan kenapa mereka kurang percaya altcoin. Iya, kenapa?
Yang pertama itu altcoin itu memiliki resiko yang tinggi. Seperti itu. Kayak lebih stabil ngehold Bitcoin dibandingkan altcoin. Kenapa? Altcoin tuh high risk high reward kan. Sedangkan Bitcoin sebagai betanya market crypto, bisa dibilang Bitcoin ini sebagai instrumen yang low risk. Seperti itu. Lalu lanjut, likuiditas yang rendah. Kebanyakan orang besar nggak mau invest di altcoin seperti smart money, hedge fund, atau bahkan negara ya. Yes, kemarin tuh sempet Trump itu kan dia juga membuat kan XRP dan Cardano dan Solana sebagai cadangan reserve-nya negara kan. Tapi banyak ditolak kan akhirnya. Dan Trump juga bilang dia juga akhirnya cuma Bitcoin kan cadangan negaranya yang bisa disetujui. Karena altcoin itu memiliki likuiditas rendah salah satunya. Likuiditas rendah itu apa? Likuiditas itu kumpulan uang yang beredar di altcoin. Jika ada orang masuk, tapi dia nggak bisa keluar, misal nggak ada orang yang membeli size sebesar mereka, maka mereka yang sudah beli seperti smart money tidak akan bisa keluar dengan mudah karena altcoin memiliki likuiditas yang rendah dengan market cap yang kecil seperti itu. Beda dibandingkan Bitcoin yang mereka bisa masuk kapanpun dan keluar kapanpun seperti itu. Lanjut, lah itu ada performa jangka panjang yang buruk. Gini, altcoin di siklus kali ini tuh habis mereka pump ratusan persen, mereka bisa langsung turun 80 sampai 90%. Bahkan ada beberapa altcoin yang turunnya sampai 99% dalam jangka waktu panjang. Padahal itu baru 6 bulan ya, sekitar kalau kita hitung dari 24 April sampai November yang terakhir kita ngepam di kuarter 4 itu sekitar 6-7 bulan lah. Iya. Itu altcoin sudah turun banyak 80%, 90% yang hold dari peak bulan April tahun 2024. Bahkan kalau altcoin dilihat sampai sekarang, mereka itu belum bisa mencapai harga melewati all time high pertama mereka. Kayak harga awalnya sudah ATH, mereka udah turun 90% dan harga itu susah banget untuk balik ke all time high sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk performa jangka panjang itu emang buruk. Bahkan juga disarankan ngehold altcoin tuh maksimal 2 sampai 4 bulan. Tidak bisa lebih. Kayak kamu ngehold Bitcoin sampai bertahun-tahun nggak bisa. Kalau kamu pengen, misal aku suka XRP, XRP bakal ke $1.000 tahun 2030. Tapi kamu harus lihat dulu kalau XRP itu altcoin. Seperti itu, yang performa jangka panjangnya itu buruk. Mending kamu hold Bitcoin untuk jangka panjang. Makanya kenapa institusi negara bahkan smart money jarang yang ngehold altcoin, bahkan tidak ada. Karena memiliki performa jangka panjang yang buruk. Seperti itu. Next. Banyak project yang tidak jalan. Kayak gitu. Salah satu contohnya itu Manta kan. Aduh, koin siapa itu? Koin siapa itu Manta itu. Waduh, Manta itu kenapa sih? Manta itu sebenarnya gini. Dia itu sebagai proyek layer 2 kan, sama kayak Polygon, sama kayak Arbitrum, kayak gitu kan Manta. Manta itu dia itu janji kan, kayak misal dia itu membuat project sebagai layer 2 ZK. Kayak privasi ekosistem DeFi yang modular. Seperti itu. Tapi saat launching pengembangannya itu lambat dari segi Manta, dari segi foundernya juga gitu, lambat banget segi pengembangannya. Lalu makin lama itu ekosistemnya itu mulai ditinggalkan karena orang tuh nggak suka project yang perkembangannya lambat seperti itu. Lalu ekosistem Manta ini mulai sepi, volume perdagangan juga turun, lalu harga token otomatis juga ikut mengikuti jeblok. Bahkan revenue Manta ya per hari ini, kalian bisa cek revenue Manta itu di file lama. Per hari ini itu revenue Manta per hari selama 24 jam itu cuma $176. Itu merupakan
angka yang kecil bagi suatu project yang gitu besar, apalagi di layer 2 seperti itu. Dan banyak project tidak jalan ini membuat minat dari institusi maupun smart money kurang untuk melirik altcoin. Next, banyak project yang rakpul. Ada yang tahu ini logo apa? Kon kalian nih. Enggak, canda. Mantra itu merupakan salah satu koin RWA yang market cap-nya juga lumayan besar ya. Lumayan hampir mendekati Ondo lah. Seperti itu. Tapi dia itu memiliki masalah yang sangat fatal. Dia itu memiliki masalah distribusi yang tidak sehat. Seperti itu. Total supply Mantra itu sangat besar. 880 juta token. Nah, sebagian supply-nya itu dikendalikan oleh timnya sendiri. Jadi gimana? Kita yang retail ini dapat apa coba? Kalau hampir sebagian besar itu kayak hampir 50% lebih itu kendaliin oleh tim mantranya sendiri. Dan banyak laporan juga kalau token mantra ini sering mengalami tekanan jual dari pihak internal. Kayak banyak dari misal foundernya, dari anggota-anggota mereka yang jual token mantra. Bahkan saat mantra itu turun 50% dalam sekejap itu, dia bilang di Twitter kan kalau ini tuh hal wajar. Dia itu kayak mengklarifikasi dari segi founder mantannya, ini hal wajar sebagai token ada masalah leverage lah, masalah apa di Binance. Tapi pas di tracking walletnya ternyata yang jualan anggota tim mantranya sendiri. Nah itu kebanyakan project altcoin tuh rug pull, seperti ada ACT, ada ACT yang AI agent banyak rug pull kan juga. Ada seperti kayak Cerebro yang foundernya bunuh diri tapi ternyata masih hidup katanya. Nggak paham lagi ya. Melania token, Trump token. Nah itu kan dari segi dari segi founder itu pengen dapat uang kan. Mereka ingin menjual kepemilikan token mereka kepada retail. Yang kena siapa? Retail lagi. Nah, setelah institusi dan smart money melihat itu, makanya mereka susah untuk berinvestasi di altcoin. Next. Ini ada beberapa cara untuk bisa menemukan altcoin yang bagus. Saya akan ungkap caranya beberapa. Ada yang pertama, cek founder. Kenapa cek founder itu penting? Karena kita harus bisa bedain founder itu mau ngembangin proyek mereka ini mau kemana. Literally dalam misal pandangan berapa tahun ke depan. Misal kayak dia ini punya tujuan apa. Jangan tujuannya ngerakpul koin kita gitu loh. Kalau nyari altcoin kita harus cek foundernya, cek historical dari foundernya. Seperti kayak Vitalik kayak gitu. Ada dari Sonal Labs itu ada Anatoly Yakovenko ya kok seingat saya itu. Terus Sam Altman itu dari WorldCoin. Kita harus tracking. Sam Altman itu kan kayak nyiptain ChatGPT, dia selalu ngikutin project yang berkembang kayak gitu. Kalau Vitalik gak tahu ya, Vitalik suka joget-joget emang kalau di Coinvest. Vitalik tanya sendiri ya. Nah, dengan kita mengetahui tujuan dari founder, maka kita bisa memperkuat conviction kita dalam mengelola altcoin dan mengurangi resiko kita dari rug pull altcoin. Seperti itu. Next. Memiliki produk yang nyata. Memiliki produk yang nyata. Memiliki produk yang nyata itu apa? Saya kasih contoh seperti Hyperliquid. Hyperliquid tuh pas saya baca fundamentalnya itu sangat bagus ya sebagai token DEX. Nah, ini kenapa kita harus cek founder? Karena founder Hyperliquid ini dia memiliki jangka waktu yang sangat lama. Maksudnya pandangan sangat jauh. Kenapa? Dia ingin mengembangkan suatu sistem DEX desentralisasi yang bisa melakukan future, bahkan long, short selling, dan banyak meme kan di apa
platformnya dia. Kayak gitu. Dia juga aktif dalam komunitasnya. Bahkan foundernya Hyperliquid tuh dia itu beli tokennya itu di ini loh apa? Di market langsung. Bahkan tidak mining kalau nggak salah itu. Dia kayak langsung beli langsung gitu loh. Bahkan belinya itu di harga $9, $8 kayak gitu. Pas dulu ya, dulu banget tuh saat November kalau nggak salah. Dia buyback tokennya sendiri. Orang yang buyback tokennya sendiri menandakan bahwa mereka percaya akan projectnya dia sendiri. Kayak gitu. Itu makanya kita harus cek kan produk ini memiliki produk nyata atau tidak. Banyak altcoin yang dia itu iming-imingan, ini akan memperlancar blockchain, ini akan mempercepat transaksi, Solana killer, Ethereum killer. Tapi mereka padahal tidak memiliki produk, cuma pom-pom di Twitter. Seperti itu. Itu yang bahaya ya. Kayak gitu salah satunya. Next. Nah, memiliki komunitas yang aktif. Ini penting. Kenapa? Karena jika suatu perusahaan, misal altcoin, memiliki komunitas yang aktif, maka komunitas itu bisa saling mendukung, memberikan pendapat tentang proyeknya, opini, kekurangan, kelebihan, memakai transaksinya, memakai proyeknya, seperti itu. Komunitas yang aktif ini penting, apalagi kalau di meme coin ya, kita bahas meme coin. Dulu pas tahun 2022 akhir atau 2023 ya, itu kan banyak koin meme anjing kan, ada Doge, ada Shiba, bahkan Shiba itu naik ribuan persen kan karena adanya community yang aktif dan orang kena empati dari si anjing Shiba Inunya ini kan. Nah, pada saat itu banyak yang bilang, aduh koin anjing terus nih, bosen, kayak narasinya itu banyak yang bosen tentang koin anjing kan. Jadi mereka tuh banyak cari altcoin. Salah satunya itu ada PP yang saat itu, yang komunitasnya itu lumayan aktif dibandingin koin-koin yang lain. Bahkan PP itu juga naik ribuan persen. Bahkan setelah listing di Binance, dia juga tetap naik ribuan persen PP. Kayak gitu. PP itu salah satu meme coin yang memiliki komunitas paling aktif sih, kalau bisa dibilang. Daripada meme coin lain ya. Dan juga memiliki market cap lumayan besar. Besar sih ya, top 10 dia masuk PP. Makanya itu komunitas aktif tuh penting untuk di altcoin seperti kayak Hyperliquid, Ethereum, PP. Nah, itu koin-koin yang memiliki komunitas yang aktif. Next. Nah, ini sekian presentasi dari saya. Ini hanya market update. Sekian dari market update dari saya. Nah, buat kalian yang menantikan market update selanjutnya, kalian bisa subscribe di YouTube kita ini dan juga kalian bisa join komunitas kita gratis di grup Telegram. Ini ada linknya di pojok kanan atas. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik linknya, masuk ke komunitas gratis kita. Apa sih keuntungan masuk komunitas gratis kita? Kita memberikan market outlook, market update itu setiap harinya. Kita memberikan news, memberikan sentimen, bahkan kalian juga bisa tanya-tanya langsung dengan kita di grup tersebut. Kita juga menyediakan berbagai macam produk seperti buku PDF, seperti baju bertema finance, kayak gitu. Kita juga ngadain bootcamp, kayak gitu. Tentang technical analysis, fundamental analysis, kayak gitu. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita update, kalian bisa subscribe YouTube ini dan bisa join komunitas gratis kita. Link ada di deskripsi. Thank you semua.